Terima kasih Minci. Selamat malam saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang terkasih. Kita bertemu lagi. Pada sesi ini kita akan meneruskan ya. Jadi setelah sesi pertama kita berbicara tentang latihan mati, kemudian sesi kedua khususnya mengenai emosi yang di mata Stoa sepenuhnya adalah rasional ya. Jadi emosi adalah cara berpikir yang keliru ya, error of reasoning ya. Nah, hari ini saya akan memperdalam soal emosi ini dengan contoh Marcus Aurelius, bagaimana menangani rasa marah ya, yang seringkali kita juga mengalaminya. Tapi sebelum itu, saya akan sedikit membuat pengantar juga yang barangkali agak luput saya katakan sejak awal ya, bahwa stoikisme adalah filsafat praktis ya, jadi dimensi praktis dari filsafat Stoa, baru kemudian kita masuk ke Marcus Aurelius. Saya akan share PowerPoint. Jadi hari ini kita akan mendalami tema filsafat praktis dan contoh Marcus Aurelius. Sebagai sebuah aliran filsafat, stoikisme tentu bukan terutama teori ya, sebagaimana kalau kita mendengar kata filsafat ya, yang penuh dengan kajian-kajian teoritik ya. Stoikisme is above all an attitude or way of life. Ya. Jadi meskipun di dalam stoikisme ada teori-teori mengenai fisika ya, tentang materialisme yang sudah saya singgung sedikit, tentang epistemologi dan lalu tentang etika, namun stoikisme harus dimengerti secara khas ya. Menurut mereka filosofi as primarily concerned with how one should live. Jadi ini tentu tradisi kuno ya, di Platonisme, di Aristotelisme, Epikurianisme maupun di Stoikisme ya, filsafat adalah cara hidup. Dalam bukunya manual ya, Enchiridion ya, Epictetus menulis seperti ini. Jangan pernah mengatakan dimanapun bahwa kamu seorang filsuf, dan jangan mendiskusikan terus-menerus di depan orang profan, orang yang awam ya, tesis-tesis filosofis. Melainkan lakukan apa yang dikatakan tesis-tesis tersebut. Jadi, dalam sebuah pesta makan, jangan kamu berteori tentang bagaimana seharusnya kita makan, tapi makanlah sebagaimana seharusnya. Dan kalau di antara kaum vulgar, kaum awam, pembicaraan beralih ke subjek filosofis, lebih baik banyak-banyaklah diam. Begitu pula dengan domba-domba, mereka menunjukkan hasil dari berapa banyak rumput yang mereka makan, bukan dengan membawa rumput-rumputan kembali kepada gembalanya, melainkan dengan mencernanya di dalam. Kemudian di luar mereka menghasilkan bulu domba dan susu. Jadi demikian juga halnya dengan kamu. Jangan menunjukkan kepada kaum awam tesis-tesis filosofis, melainkan tunjukkanlah karya-karyamu hasil dari pencernaanmu atas tesis-tesis tersebut. Jadi perumpamannya di sini menarik ya, seperti domba ya. Jadi berfilsafat itu seperti domba. Kalau domba itu makan rumput, memakan tesis-tesis filosofis, maka harusnya rumput itu kemudian berubah menjadi bulu ya, menjadi susu ya, menjadi daging ya. Jadi jangan kok kemudian rumput itu dimuntahkan kembali ya dengan mengatakan sok hebat tentang tesis-tesis filsafat begitu ya, karena itu nggak ada gunanya ya. Jadi betul bahwa tentu ada teori-teori Stoa, namun yang penting adalah kita mempraktekannya. Jadi bagaimana kita menangani apa yang tergantung pada diri kita, yaitu desire kita, assent kita, persetujuan kita, dan action kita. Jadi apa-apa yang tergantung pada kita, jiwa kita, itu adalah hasrat, pengiyaan, dan tindakan-tindakan kita. Jadi kalau ini kita latih terus-menerus, maka seperti domba-domba itu, lalu ya kita bisa menghasilkan daging, menghasilkan susu, menghasilkan bulu domba. Ini juga dari Epictetus ya. Kamu janganlah mengguyur orang-orang bodoh dengan prinsip-prinsip filosofis. Kalau kamu memang sudah mencernanya sendiri, tunjukkanlah hal itu dalam tindakan-tindakanmu. Dimensi filsafat yang sangat praktis ini ya, tentu juga mengingatkan saya pada Nietzsche ya. Nietzsche yang tentu dia juga menerjemahkan aktivitas filsafat sebagai aktivitas memamah biak. Ya. Jadi
Seperti sapi ya, yang sering disebut dalam teks-teksnya Nietzsche ya. Sapi itu kalau dia makan jerami atau makan rumput, dia tidak sekali mengunyah ya. Dia makan, dia masukkan ke dalam bagian lambung ya, lalu kemudian dia keluarkan lagi, nanti dia kunyah, dia telan ya, masuk bagian lambung itu, dia keluarkan lagi ya, dia kunyah sampai halus begitu ya. Jadi aktivitas berfilsafat itu kalau dalam bahasanya Nietzsche itu adalah gayemi ya, memamah biak tesis-tesis filsafat. Jadi jangan tesis itu dimuntahkan kembali kepada orang yang awam, orang yang tidak tahu, tapi harus dicerna, sampai itu menjadi bagian dari diri kita. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Ya, jadi jangan terus berdebat ya mengenai bagaimana seharusnya orang baik itu bertindak ya. Jadilah orang baik itu, kata Marcus Aurelius. Philosophy does not promise to secure anything external for humans, otherwise it will be admitting something that lies beyond its proper subject matter. For just as wood is the material for the carpenter, bronze that of the statuary, so each individual's own life is the matter of the art of living. Jadi dalam diskursus Epictetus menyatakan ya, bahwa yang menjadi bahan untuk berfilsafat itu apa? Ya, hidup setiap individu itu sendiri. Makanya kemarin saya sudah memberikan contoh ya lewat emosi. Jadi dengan kita mendefinisikan iri hati itu apa ya, rasa pahit itu apa, rasa nikmat itu apa ya. Nah, seharusnya lalu kita mulai nih ya, setiap hari ya ketika kita diterpa oleh emosi-emosi itu, nah lalu kita mulai mempraktekkannya. Jadi yang menjadi material filsafat adalah diri kita sendiri. Sama seperti tukang kayu itu, materi yang dia kerjakan adalah kayu, lalu pematung menggunakan perunggu ya, maka kita saat berfilsafat dalam Stoa, kita itu mengolah diri kita sendiri. Ini juga sangat mirip dengan omongan Nietzsche ya di pengantar gaya Sienza yang mengatakan bahwa apa itu bahan berfilsafat ya apapun yang mengenai diri kita masing-masing. Jadi apapun ya, entah itu rasa bahagia, entah itu penderitaan ya, entah itu rasa senang, entah itu pengalaman apapun ya, itu yang kemudian diolah, direfleksikan. Saya menemukan ini di Google ya, don't explain your philosophy, embody it. Jadi jangan menerangkan filsafatmu, tapi tubuhkanlah, badankanlah filsafat itu dalam dirimu. Musonius Rufus, guru Epictetus ya, ketika menjawab mengenai mana yang lebih penting, teori atau praktek, dia memberikan analogi seperti ini. Kepada siapakah Anda akan percayakan hidup Anda? Kepada seorang dokter miskin pengalaman yang pandai menjelaskan mengenai manfaat jenis-jenis obat tertentu? Atau kepada seorang dokter yang tidak pintar omong, tetapi memiliki reputasi bagus dalam menyembuhkan pasien? Jadi saya kira kalau kita bertanya soal kesehatan ya, tentu jawaban kita jelas ya. Kita tentu akan memilih dokter yang meskipun nggak pandai omong, tapi dia bisa menyembuhkan begitu ya. Menurut Stoikisme kita akan lebih menghargai orang-orang yang menerapkan filsafatnya dalam hidup sehari-hari daripada orang yang hanya sekedar pandai berbicara tentang macam-macam teori filsafat, tetapi hidupnya tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi konsepsi tentang filsafat sebagai sesuatu yang praktis, tentu ini tidak sama sekali baru ya. Tadi saya sudah mengatakan ya, Socrates dan Platon sudah memulainya ya. Secara sederhana mereka berpandangan bahwa sebagaimana tubuh bisa sehat dan sakit, maka juga jiwa kita bisa sehat, bisa sakit. Bila sakit tubuh ditangani dengan obat, maka jiwa yang sakit ditangani bagaimana? Dengan filsafat. Maka filsafat adalah terapi untuk menyembuhkan jiwa. Namun berbeda dengan kedokteran yang ilmu itu dipakai untuk menyembuhkan orang lain, maka filsafat terutama ya kita menjadi dokter bagi jiwa kita sendiri. Itu makanya satu praktek pokok yang penting dalam stoikisme ya, itu adalah pemeriksaan batinnya. Ini dari diskursus dari Epictetus ya. Sejak pagi hari saat kamu keluar rumah, apa saja yang kamu lihat? Apa saja yang kamu dengar?
Periksalah itu semua dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini seolah-olah kamu sedang diinterogasi. Siapakah yang kamu lihat? Lelaki tampan atau wanita cantik? Terapkanlah aturan sebagai berikut. Apakah hal itu tergantung pada kamu, ataukah hal itu tidak tergantung pada kamu? Tidak tergantung. Kalau begitu buanglah. Apa yang kamu lihat? Seseorang yang menangisi kematian putranya. Terapkanlah aturan sebagai berikut. Kematian tidak tergantung pada kita. Buanglah itu jauh-jauh dari dirimu. Kalau kita senantiasa bertindak seperti itu dan menerapkan latihan itu setiap hari, dari fajar sampai malam hari, latihan-latihan itu demi para dewa akan sangat berguna bagi kita. Jadi stoikisme selain tentu mempraktekannya ya, kemudian menerapkan juga semacam pemeriksaan batin, di mana saya tidak tahu ya mereka mempraktekannya berapa kali begitu ya, di mana orang diajak selalu mengingat-ingat ya, apakah kita jatuh dalam emosi tertentu atau kita sudah berhasil semacam selalu dalam setiap saat bisa memilah mana yang tergantung padaku dan mana yang tidak tergantung padaku. Saya melihat lelaki tampan, wanita cantik, ya itu kan sesuatu yang it happens ya, ada begitu saja begitu ya. Itu tidak tergantung pada saya. Itu bahwa ada lelaki tampan atau wanita cantik ya sudah, itu kan bagian dari events, bagian dari kejadian-kejadian peristiwa yang ada begitu saja ya. Yang tergantung pada saya adalah kalau kemudian saya hilang konsentrasi atau kemudian saya terpikat atau kemudian saya, nah itu tergantung pada saya ya. Kalau kemudian saya waktu itu menjadi terpikat dan lalu tidak sadar sampai nabrak tiang listrik begitu ya, nah itu sepenuhnya tergantung pada saya karena saya kena pada emosi rasa ingin. Begitu juga kalau melihat ada orang menangisi anaknya yang meninggal ya kematian juga tidak tergantung pada kita ya. Itu peristiwa yang it happens begitu saja ya, sehingga kemudian kalau kita ikut menangis atau kita ikut larut dalam kesedihan atau kemudian menjadi marah ya, nah ada sesuatu yang salah di situ ya. Karena yang tergantung pada kita adalah reaksi-reaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi kalau kita selalu memeriksa seperti itu, kata Epictetus ya, itu akan sangat berguna ya. Nah, dalam filsafat sebagai latihan ini, atau bahasa Yunaninya askesis ya, ada dua macam latihan yang bisa kita tengarai ya. Saya mengikuti di sini analisisnya dari Pierre Hadot ya, tulisannya Pierre Hadot ya, yaitu secara negatif dan secara positif. Secara negatif saya sebut dengan istilah agere contra. Jadi kita, karena kan untuk memulai latihan mengendalikan emosi ini kan tidak gampang ya. Untuk bagi banyak orang pemula yang baru mulai ya, itu harus memakai cara yang agak kasar ya, yaitu betul-betul melakukan kebalikannya. Dalam bahasa Latin agere contra ya. Bagi yang baru memulai, caranya cukup keras, yaitu melakukan yang sebaliknya. Jadi untuk menjinakkan hasrat sampai ke taraf ugahari, maka hasrat dan impuls yang bertautan dengan ketubuhan, olahraga, makan, minum, seks itu dibatasi supaya kita terbiasa untuk mengarahkan diri bukan pada tubuh tapi pada jiwa. Pendisiplinan secara negatif ini berguna untuk memberi jarak antara apa yang dulu kita kira bagian dari diri kita dengan diri kita yang sejati, sehingga kita lalu bisa melatih cara kita menilai. Ya, jadi kalau orang terlalu lekat dengan makanan tertentu, bagaimana caranya supaya dia bisa ugahari? Ya pertama-tama jauhi dulu makanan itu, jangan makan itu dulu. Karena hanya dengan menjauh begitu, lalu kita bisa mengambil jarak, ya, mengambil jarak yang kita perlukan supaya kita bisa menilai, ya, lalu makanan itu sebetulnya apa. Baru kemudian kalau level katakan pemula ini selesai, kemudian secara positif kita bisa mengarahkan hasrat, impuls, cara menilai kita hanya pada apa yang tergantung pada kita. Ya, sehingga terhadap apapun di luar itu lalu kita bisa tenang. Bagi orang yang sudah maju,
Kemampuan memiliki disiplin cara menilai adalah landasan untuk mendisiplinkan hasrat dan dorongan-dorongannya. Untuk itu perlu melatih supaya kita memiliki representasi yang adekuat. Dan artinya supaya kita bisa menilai segala sesuatunya sesuai dengan representasi yang tepat, artinya di situ kita harus meluruskan cara kita berbahasa. Hanya dengan cara begitu lalu kemudian kita betul-betul bisa ataraksia. Ajere kontra. Jadi kalau ajere kontra itu ya melawan arus begitu ya, melakukan sebaliknya. We all remain who we are, but on the way to healing or liberation, we have to do what the Roman called ajere kontra. We have to act against the grain of our natural compulsion. This requires clear decision because it does not happen by itself. It is in a way unnatural or supernatural. We simply have to cut loose now and then, and in the process make mistakes. Jadi untuk keajere kontra itu misalnya ini yang dikatakan Epictetus ya dalam Diatribae, supaya tidak frustrasi oleh hasrat-hasrat kita sendiri dan supaya tidak jatuh dalam hal yang justru mau kita hindari. Itulah tujuan dari askesis, dari latihan. Sejauh kita terbiasa untuk menggunakan hasrat, dan hasrat menolak kita pada apa-apa yang tidak tergantung pada diri kita, maka haruslah dibuat sebuah kebiasaan kebalikannya. Jadi kalau hasrat dan jadi misalnya saya selalu menyukai yang wangi-wangi begitu ya, dan saya selalu punya aversion, punya kejijikan dengan yang bau busuk begitu ya. Nah ini harus dibalik. Ya. Jadi kalau bisa ya hindari dulu yang wangi-wangi dan coba dekati yang busuk-busuk begitu ya, supaya kita lalu punya kebiasaan yang sebaliknya dulu. Dan dengan kebiasaan yang sebaliknya, lalu kemudian nanti kita bisa menilai dengan lebih tenang. Kalau kita terlalu suka pada kehidupan begitu ya, dan begitu takut dengan yang namanya kematian, mayat begitu ya, ya lakukan kebalikannya ya. Jalan-jalanlah di kuburan ya, meditasi di kuburan begitu ya. Supaya kita lalu dengan melakukan apa yang kebalikan dari hasrat kita, lalu kita bisa memiliki jarak ya terhadap apa yang kita kira menjijikkan ya, menakutkan ya, dan lalu kita dengan demikian bisa memberikan penilaian yang tepat. Kematian, pembuangan, dan segala yang tampak mengerikan, tataplah itu setiap hari. Terutama tataplah kematian. Dengan begitu tidak akan ada hal nista yang masuk ke rohmu, dan kamu juga tidak akan menginginkan apapun secara berlebih-lebihan. Nah, jadi ada orang yang sangat takut dengan kematian begitu ya, jadi paranoid begitu ya, betul-betul takut ya. Nah kalau orang seperti itu mau memiliki ataraksia, memiliki penilaian yang tepat mengenai kematian, kalau hanya diajari tok begitu ya, oh kematian itu adalah begini-begini, nggak akan masuk ya, nggak akan masuk. Orang itu pertama-tama harus diajak dulu menatap kematian, harus diajak ke pemakaman ya, diajak ke kamar mayat begitu ya, diajak kalau perlu memandikan jenazah begitu ya, supaya dia betul-betul menghadapi ya apa yang dia tolak selama ini. Dan hanya dengan begitu pelan-pelan kemudian dia akan bisa membuat jarak. Oh ternyata sebetulnya ketakutan-ketakutan saya itu begini begitu ya. Dan hanya kalau Anda sudah punya jarak lalu Anda bisa mendefinisikan apa itu kematian. Dan kalau sudah bisa mendefinisikan lalu Anda bisa menjadi ataraksia. Bila orang senantiasa melewatkan waktunya untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan tubuhnya, selalu melakukan gym, makan, minum, pergi ke belakang terus-menerus, bermain cinta ya, itu adalah tanda adanya disposisi kodrat yang jelek. Itu semua adalah hal-hal yang mestinya dilakukan secara kadang-kadang saja. Arahkan selalu seluruh perhatianmu kepada pemikiran. Ya, jadi juga kalau orang terlalu terbiasa ya dengan hal-hal yang sifatnya badani, yang sebetulnya tidak tergantung pada kita ya, badan saja tidak tergantung pada kita, apalagi yang namanya olahraga, yang namanya makanan, minuman ya, seks ya, itu kan tidak tergantung pada kita. Nah,
Untuk supaya kita bisa menjaga jarak dari itu, yang pertama yang harus dilakukan ya balik ya. Jadi jangan arahkan ke badan, tapi arahkan ke jiwa. Jadi hanya dengan membalik seperti itu, pelan-pelan kita bisa memiliki jarak terhadap kebiasaan-kebiasaan badani. Medsos misalnya ya, kalau ada orang yang saya kira ini sudah diterapkan oleh banyak orang ya, ada beberapa selebritis ya yang melakukan detox medsos ya, karena mereka tahu bahwa ketika terjerat di dalam medsos itu memang sungguh mengerikan begitu ya. Dan bagaimana kita bisa mengambil jarak dari medsos ya, putus dulu medsos ya selama beberapa bulan ya. Hanya dengan seperti itu lalu Anda nanti bisa bermedsos lagi dengan lebih tenang. Untuk hal-hal yang bertautan dengan tubuh seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, pembantu, pakailah segalanya dalam batas-batas kegunaan. Untuk hal-hal yang dipakai hanya demi penampilan dan kenyamanan, tolaklah itu tanpa banyak berpikir. Berkenaan dan kenikmatan seksual, kalau bisa jagalah diri kalian murni sampai tiba saatnya perkawinan. Saat kita diperbolehkan menikmati, ambillah bagianmu sebagaimana yang diizinkan. Janganlah menjadi pahit karena ada orang yang menikmati seks. Jangan mencela mereka. Dan jangan pula mengatakan kemana-mana kalau kamu tidak melakukannya. Sering-seringlah menjaga keheningan. Atau kalau berbicara, cukup katakan apa-apa yang perlu saja dan tidak perlu belak-belakan. Kalau dalam kesempatan yang sangat jarang ada waktunya bagimu berbicara, maka berbicaralah. Namun begitu, janganlah berbicara tentang segala sesuatu yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Jangan berbicara tentang pertarungan gladiator, atau tentang permainan pacuan kuda, atau tentang atlet-atlet di situ. Jangan pula berbicara tentang makanan atau minuman. Jangan pula tentang hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan. Terlebih-lebih jangan bicara tentang orang lain, entah untuk mencela, memuji, atau membanding-bandingkannya. Juga tidak perlu bagimu pergi terlalu sering ke teater. Jangan sekali-sekali berteriak atau tertawa-tawa karena seseorang. Atau terutama jangan sekali-sekali kamu ikut terbawa perasaan bersama orang lain. Jangan pula kamu membuat orang lain tertawa, karena hal itu dengan mudah menjatuhkanmu dalam vulgaritas. Dan hal seperti itu pula yang membuat orang lain kehilangan respek padamu. Jadi ini memang metode yang tidak gampang begitu ya. Untuk bisa mencapai ataraksia, bagaimana kita betul-betul full bisa konsentrasi dengan apa yang menjadi hal-hal yang tergantung pada kita, hasrat kita, aversion kita, penilaian kita, pengiyaan kita, itu memang pertama-tama kita harus bisa latihannya itu harus betul-betul menolak dulu yang sifatnya kebiasaan-kebiasaan ya. Kebiasaan gosipin orang ya, ngobrolin, diskusi, berdebat sampai pusing di medsos tentang Palestina begitu ya. Atau nggak tahu sebelum Palestina apa itu, debat apa, itu kan tema medsos itu kan hampir setiap minggu gantian. Terus ya, bisa berjam-jam gitu ya, menghabiskan waktu di situ begitu ya. Ya, kalau kita masih terus-terusan seperti itu, kita akan sulit untuk konsentrasi ke dalam diri kita. Jadi saya mengikuti pendapatnya Pierre Hadot bahwa latihan-latihan yang sifatnya negatif seperti ini ya, jangan begini, jangan begitu gitu ya. Ini adalah bagian dari ajra kontra ya. Bagian dari gimana kita melakukan kebalikannya ya, supaya dengan tidak berbicara mengenai pertarungan gladiator tentang pertarungan Manchester City dan Manchester United begitu ya, atau tentang permainan pacuan kuda, atau tentang atlet-atlet, artis-artis, seleb-seleb gitu ya. Ya dengan menghindarkan itu semua, lalu kita bisa fokus ya, bisa fokus kepada apa yang tergantung pada diri saya. Karena apakah Manchester City menang atau kalah, MU menang atau kalah, Miss Universe siapa, itu semua kan sama sekali tidak tergantung pada saya ya. Apakah nanti Palestina sama Israel perangnya akan berakhir ya, atau nanti akan perang lagi, itu kan juga tidak tergantung pada kita ya. Jadi kalau kita bisa mengambil jarak dari hal-hal itu ya, maka lalu kita bisa fokus pada apa yang sepenuhnya tergantung pada diri saya, yaitu jiwa saya, yaitu apa yang menjadi hasrat, yang menjadi penilaian dan menjadi pengiyaan saya. Dan hanya dengan demikian lalu kita bisa mengambil jarak, lalu kita bisa meneliti emosi-emosi kita sendiri.
Di sisi lain ada juga, selain ajaran kontra, juga ada yang katakan yang positif ya. Jadi bagaimana setelah kita mampu mengambil jarak dari yang badani itu, kemudian kita bisa mengarahkan, melatih hasrat dan impuls. Ya. Jadi kita lalu fokus pada apa-apa yang tergantung pada diri kita sendiri. Dan untuk apa-apa yang tidak tergantung pada diri kita, yang tidak bisa kita jangkau, karena di luar kekuasaan kita, ya kita mesti menerimanya. Jangan mencari-cari bagaimana kejadian terjadi seturut maumu. Tapi mauilah supaya kejadian itu terjadi sebagaimana seharusnya terjadi, dan seluruh hidupmu akan bahagia. To understand the actual world as it is, not as we should wish it to be, is the beginning of wisdom. Ya, ini sedikit kata-kata yang saya temukan ya dari Bertrand Russell ya. Karena kan seringkali kan dalam pilpres atau pilkada gitu ya, kita tuh kan begitu ingin ya kandidat atau calon kita tuh menang begitu ya. Jadi dunia itu harus tunduk kepada keinginan kita gitu ya. Dan itu yang menjadi sumber rasa malang ya, sumber kepahitan ya, sumber stres ya, sumber kejengkelan ya, sumber dan akhirnya menjadi sumber penyakit kita ya. Tapi kalau kita belajar ya seperti stoik ya, jadi ya sudahlah, biarkan yang terjadi memang terjadi seperti itu ya. Jadi saya tidak bisa menghendaki kejadian itu pilpres atau pilkada atau apapun itu sesuai dengan keinginan saya, enggak bisa, sama sekali enggak bisa ya. Yang bisa saya kehendaki adalah apapun yang terjadi, ya siapapun yang terpilih, siapapun yang menang, ya sudah. Itu yang memang seharusnya terjadi ya. Jadi kalau saya bisa menyesuaikan diri dengan events, dengan kejadian-kejadian, lalu ya saya akan ataraksi ya, tidak terganggu. Nah, lalu berkenaan dengan impuls ya, dorongan-dorongan ya, maka yang kita ikuti hanyalah dorongan yang selaras dengan rasio. Dalam pelatihan secara positif ini kita berusaha dengan dorongan untuk melakukan sesuatu atau dorongan menghindari. Kedua macam dorongan ini mesti diorientasikan agar lebih sesuai dengan alam ya, dengan kodrat, dengan logos. Sehingga lalu kita juga memahami apa artinya kewajiban ya, hal-hal yang sudah selayaknya dilakukannya. Ini yang saya sebut kemarin di pertemuan sedikit mengenai katekon ya, ada kategori katekon ya. Jadi di antara apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku, ada hal-hal yang memang layak saya lakukan ya. Jadi kewajiban-kewajiban saya kepada para dewa, kepada orang tua, kepada sahabat, kepada sesama warga negara ya, terhadap negara ya. Ini semua adalah sesuatu yang memang layak saya lakukan ya, meskipun sepenuhnya tidak tergantung pada saya, tapi ini layak. Nah ini tentu kategori ketiga dari yang dibilang di luar dikotomi kendali, ini memang tentu paling sulit ya, dan ini mengandaikan bahwa orang sudah katakan lewat ajaran kontra, sudah bisa semacam mengambil jarak dari dirinya sendiri ya, sehingga lalu kemudian dalam meskipun tahu bahwa sesuatu itu tidak tergantung padanya, tetapi toh dia akan melakukannya. Jadi misalnya sebagai senator sebuah negara atau sebagai pejabat publik ya, atau sebagai anak kepada orang tua ya, meskipun orang tua sama sekali tidak tergantung pada saya, toh ada kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan. Dan akhirnya hal positif ketika yang bisa dilakukan adalah dengan latihan dialektika, dalam arti meluruskan representasi, artinya berbahasa secara tepat. Jadi kalau kita sudah bisa meluruskan representasi ya, maka lalu kita sadar ya, sebenarnya bukan hal dalam dirinya sendiri yang membuat manusia terganggu, tapi evaluasi yang dikatakannya tentang hal-hal tersebut ya. Jadi kalau kita sekarang lagi rame-rame debat soal Palestina Israel ya, ya sebetulnya mengganggu itu ya bukan Israel Palestinanya ya, tetapi opini kita ya, evaluasi kita atas peristiwa itu yang mengganggu kita. Jadi kematian itu sama sekali tidak mengerikan ya. Melainkan evaluasi yang dikatakan tentang kematian sebagai sesuatu yang mengerikan, persis itulah yang mengerikan. Jadi kalau kematian dalam dirinya sendiri, nanti kata Marcus Aurelius ya sudah kematian itu ya proses transformasi biasa aja. Kita berasal dari atom, kita menjadi manusia, lalu kita mati kembali menjadi atom ya.
Dan nanti atom itu akan terserah lagi membentuk mungkin pohon pisang atau membentuk kelinci, membentuk ayam, kita nggak tahu ya. Tapi kematian hanyalah titik transformasi ya, perubahan dari diri kita. Maka kalau kita memberikan representasi yang adekuat ya, yang tepat mengenai kematian ya, lalu sebetulnya semua omongan mengenai bahwa ini mengerikan, menakutkan, menyakitkan ya, itu semua omongan itu tidak pada tempatnya ya. Dalam latihan disiplin cara menilai ini kita diajak untuk meluruskan cara kita berbahasa, karena berkaitan dengan cara kita merepresentasikannya. Cara berbahasa adalah cara kita menggambarkannya. Jadi kalau kita mengatakan kematian adalah tragedi ultima manusia, nah di situ kan dengan membahasakan begitu kan saya sebenarnya merepresentasikan kematian sebagai sesuatu yang negatif. Nah, ini bisa kita rubah kalau kita bisa meluruskan representasi kalau kita mengubah cara kita berbahasa. Jadi latihan di sini secara positif artinya latihan mental atau intelektual, dan dengan berlatih terus-menerus meluruskan cara berbahasa, maka kita akan memiliki kebiasaan yang baik. Cara berpikir ini salah. Aku lebih kaya dari kamu, jadi aku lebih hebat daripada kamu. Aku lebih pandai berbicara daripada kamu, jadi aku lebih hebat dari kamu. Ya, ini kan cara berpikir yang salah ya. Aku lebih kaya dari kamu, jadi aku lebih hebat ya. Karena saya lebih kaya dari kamu, berarti saya Superman begitu ya. Karena saya lebih pintar ngomong, berarti saya juara begitu ya. Itu dari mana begitu ya. Nah, menurut Epictetus ya di bukunya ini ya, sedangkan cara berpikir berikut ini benar. Aku lebih kaya dari kamu, jadi harta milikku lebih banyak daripada kamu. Aku lebih pandai berbicara daripada kamu, jadi seni bicaraku lebih tinggi daripada kamu. Jadi kalau saya lebih kaya dari kamu, itu bukan kok artinya saya lalu lebih maha kuasa dari kamu, nggak ada hubungannya ya. Ya, rumah saya lebih banyak saja, begitu ya. Duit saya lebih banyak saja. Kalau IPK saya tinggi dan IP kamu rendah, bukan kok artinya lalu saya itu lebih baik, saya lebih suci, ya nggak ada hubungannya begitu ya. Ya artinya sederhana aja, angka saya lebih tinggi daripada angka kamu, angka saya lebih banyak dari kamu. Dan dirimu sendiri, jiwamu, kamu tidak memiliki harta kekayaan apapun atau seni bicara apapun. Jadi ini kalau kekayaan ya hanya soal jumlah saja. Jangan kok lalu dengan jumlah yang berbeda Anda merasa gimana-gimana begitu ya. Nah ini kan makanya karena orang itu punya representasi yang salah mengenai kekayaan, kemiskinan, ya jadinya kayak gini nih ya. Yang orang kaya itu pakaiannya malah sederhana, sementara orang yang pengen kaya ya, meskipun miskin lalu pakaiannya jadi diada-adakan. I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dream of so they can see that it's not the answer. Jadi ini dari Jim Carrey ya. Jadi ini tentu bukan pendekatan stoik ya, ini lebih pendekatan Epikuros ya. Supaya orang itu nggak silau dengan kekayaan dan keterkenalan, kayaknya itu setiap orang sebaiknya ya, seharusnya itu setiap orang tuh jadi konglomerat dan setiap orang jadi artis deh, supaya mereka bisa melakukan apa yang semua diinginkan. Dan dengan demikian lalu mereka paham bahwa itu semua bukan jawaban. Bahwa yang namanya kekayaan sama keterkenalan itu sebetulnya sama sekali bukan jawabannya. Ini kalau Anda mau tahu orang kaya yang kekayaannya hampir 30 atau 40 billion dolar ya, namanya Pablo Escobar ya. Dia kartel Medellin di Kolombia ya, tapi dia udah ditembak mati ya. Ini duitnya begitu banyak ya, dia simpen di lemari, di tembok-tembok, di hutan-hutan, di padang pasir begitu ya. Sampai dia bingung ya mau diapakan duit itu ya, karena namanya uang kokain loh, tidak bisa disimpan di bank ya. Jadi rupanya kalau duit itu banyak sekali itu juga orang tuh pusing ya mau diapakan ya. Nah, untuk mencoba bagaimana mempraktekkan filsafat praktis ini ya, ada satu contoh yang saya kira menarik saya berikan, yaitu tentang Marcus Aurelius ya.
yang juga dia belajar, dia kaisar Romawi ya, yang juga banyak belajar dari Epictetus, seorang budak Romawi ya, dan dia mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kalau Anda pernah melihat film Gladiator ya, jadi 15 menit pertama itu ada adegan dari tokoh ini yang adalah Marcus Aurelius ya. Ini tokohnya kalau Anda masih ingat film ini ya. Jadi bayangkan dia itu memimpin legiun Romawi ke utara ya, berperang ya di daerah Jerman ya, membawa ratusan ribu pasukan ya. Setiap hari dia melihat anak buahnya mati, jenderal-jenderalnya mati begitu ya. Dan setiap malam dikatakan dia menulis di tenda refleksi-refleksi stoik ya, latihan-latihan stoik yang dia lakukan ya. Jadi kebayang ya orang yang setiap hari berhadapan dengan peperangan kematian ya, dengan intensnya pertempuran-pertempuran ya, dia bisa melatih dirinya sebagai seorang stoik. Patungnya sampai hari ini dipasang di depan balai kota di Roma ya, menjadi kebanggaan warga Roma ya, karena tumben-tumbennya ada seorang kaisar sekaligus filsuf ya, seperti Marcus Aurelius. Saya kira jadi ini sedikit konteks saja ya. Menjadi kaisar di Romawi itu lumayan mengerikan ya. Kaisar Tiberius dibunuh, Kaisar Caligula dibunuh oleh bodyguard-nya sendiri. Lalu Kaisar Claudius diracun oleh istrinya sendiri, dan Nero itu adalah kaisar yang paling sinting ya. Jadi ini sedikit di buku filokomik yang saya buat begitu ya. Tiberius mengkhianati ayahnya ya, lalu dia akan meracun Germanicus ya, lalu Neron sendiri dia akan membunuh Britannicus, lalu merobek perut ibunya Agrippina ya. Sementara Britannicus ini juga siapa nih? Agrippina ini menikahi masih sepupunya begitu ya. Lalu Caligula ini dia dibunuh, dia akan menyiksa dan membunuh yang lainnya ya. Jadi di era Romawi menjadi kaisar itu dengan cepat ya Anda akan diturunkan, dibunuh dan biasanya bersama dengan seluruh keluarganya ya. Nah, Marcus Aurelius muncul ya dalam konteks seperti itu, dan sering Marcus Aurelius dianggap sebagai kaisar bijaksana terakhir dari Imperium Romawi ya. Karya utama Marcus Aurelius adalah Eiseauton ya, to himself, atau sering diterjemahkan sebagai meditation ya, Pensées pour moi-même. Dalam permohonan untuk menjadi penguasa yang berintegritas, Marcus Aurelius banyak bergulat dengan emosi bernama rasa marah. Ketika Marcus Aurelius melakukan refleksi diri bagaimana layaknya menjadi seorang penguasa yang baik dan bermoral, dia melatih diri dengan cara membayangkan berhadapan dengan orang-orang menjengkelkan yang mesti dia temui. Jadi bagaimana Anda berhadapan dengan rasa marah? Ya setiap pagi sebagai kaisar, dia sudah sebelum bertemu banyak orang, dia sudah merenungkan dulu bahwa hari ini saya akan bertemu dengan para penjilat, para pengkhianat, para koruptor begitu. Jadi Anda sudah membayangkan dulu hal-hal buruk yang Anda akan temui hari itu. Say to yourself in the early morning, I shall meet today inquisitive, ungrateful, violent, treacherous, envious, uncharitable men. All these things have come upon them through ignorance of real good and ill. Jadi setiap pagi sebelum masuk kantor ya, sadarilah bahwa Anda akan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu ya. Dan Marcus Aurelius mengatakan ya, mengapa orang-orang itu violent, mengapa orang-orang itu treacherous ya, envious, uncharitable? Ya karena mereka ignoran, ya, mereka tidak tahu yang namanya kebaikan itu apa. Menghadapi orang yang menjengkelkan tidak mudah. Dan Markus tahu mengapa mereka menjengkelkan. Namun meski dia sudah tahu, ia tetap melatih dirinya menghadapi itu. Dia mencontoh bapaknya, model Antoninus ya, supaya dia memiliki perspektif kosmis. Dan dengan latihan itu, dia akan menjadikan dirinya penguasa yang bermoral ya,
memiliki ataraksia, tidak terganggu, dan menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Menghadapi orang yang menjengkelkan tidak mudah. Mengapa? Marcus Aurelius meyakinkan dirinya bahwa to expect the bad not to do wrong is worthy of a madman. For that is to wish for impossibilities. Mengharapkan bahwa orang yang jahat tidak melakukan kesalahan, itu sinting. Karena artinya mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, jadi Marcus Aurelius sadar ya bahwa ya memang ada orang-orang jahat ya, dan namanya orang jahat ya pasti akan seperti itu begitu loh. Kalau saya mengharapkan nanti ada orang-orang yang biasa korupsi, orang-orang yang biasa menjilat itu datang ya, dan mengharapkan mereka berbuat baik, itu kan impossible, nggak mungkin ya. Ya orang jahat pasti akan seperti itu. Markus tahu mengapa mereka menjengkelkan. Dan Markus membuat analisis atas orang-orang yang pasti membuatnya marah itu untuk memahami mereka bahwa di satu sisi, ya kalau mereka menjadi seperti itu karena mereka gagal bersikap rasional secara lurus. Dan di sisi lain Marcus Aurelius menyadari bahwa kalau dia membiarkan dirinya dibuat marah oleh kegagalan seperti itu, maka pasti sebabnya adalah karena dia sendiri salah mempersepsi tindakan mereka. Apa artinya kegagalan mereka bersikap rasional secara lurus yang membuat mereka bertindak buruk? Markus memahami bahwa orang buruk memang selalu memilih keburukan sesuai dengan keyakinannya tentang yang baik dan buruk. Jadi orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang koruptor, orang-orang yang memang kadrun ya, mungkin kalau kita nggak suka sama kelompok itu ya, kita namai kadrun begitu. Ya mereka memang punya sistem baik buruk mereka sendiri. Kalau orang senang mabuk, berkelahi, melakukan hal-hal jelek, ya barangkali karena mungkin bagi mereka itu berkelahi itu maco, mabuk itu keren, dan tempat-tempat buruk itu adalah challenging ya, menantang ya, sehingga itu semua dianggap sebagai sesuatu yang justru baik. Dengan memahami seperti itu kita tahu bahwa ia memang bertindak mengikuti prinsipnya sendiri mengenai apa yang baik dan yang buruk. Maka kalau mereka seperti itu ya sudah, tanpa harus menjatuhkan penilaian moral bahwa tindakan mereka itu salah. Kita hanya bisa mengatakan ya mereka tuh melakukan semuanya itu out of ignorance ya, karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang really good and really evil. Ya, itu makanya lalu mereka menjilat, mereka berkhianat, mereka melakukan seperti yang memang biasa mereka lakukan karena sistem nilainya seperti itu. Above all, ini tulisan Marcus Aurelius ya, how they are the self-made slaves of their principles, and how they pride themselves on the very acts in question. It is obviously against their will and through ignorance. For it is against his will that every soul is deprived. Jadi, ya mereka memang menjadikan diri mereka sendiri budak dari prinsip-prinsip mereka. Ya, dan mereka bahkan bangga ya dengan tindakan mereka bisa menginjak orang lain ya, bisa menipu orang lain ya, bisa nyuri duitnya orang lain, mereka malah bangga ya. Dan tentu saja itu sebetulnya bertentangan dengan katakan will mereka ya, dan sebetulnya mereka melakukan itu semua through ignorance. Yang khas dari Marcus Aurelius adalah analisisnya tentang motif orang yang menjadi penyebab kemarahan. Orang yang berbuat buruk sebenarnya sedang melukai dirinya sendiri dan masyarakatnya. Jadi dengan menyadari itu, lalu kita masuk ke poin bagaimana meluruskan persepsiku sendiri terhadap orang yang buruk, orang yang menjengkelkan. Marcus Aurelius menjaga diri untuk menilai secara moral orang yang berbuat buruk dan cenderung mengedepankan kemurahan hati dan penuh harapan di masa depan. Dengan menunda penilaian personal atas orang lain, Marcus Aurelius sampai pada sikap indiferen di depan tindakan buruk. Ia meluruskan persepsinya sendiri dan berusaha memahami bahwa orang buruk memang akhirnya selalu memilih keburukan. Bila kita mampu mengoreksinya, maka tentu akan bagus. Ya, jadi kalau kita, Marcus Aurelius ini kan pengalamannya, jadi dia itu dijadikan kaisar berdua dengan Antonius Verus. Sebetulnya Senat Romawi itu nggak suka ya, karena mereka lebih suka dengan Marcus Aurelius yang dari muda sudah kelihatan baik ya.
Dan mereka menginginkan udahlah Marcus Aurelius saja yang jadi kaisar. Tapi lalu Marcus Aurelius mengatakan nggak bisa. Ini si Marcus Verus ini saudara-saudara saya ini juga ditunjuk menjadi kaisar. Jadi kami harus diangkat berdua. Akhirnya diangkat berdua oleh Senat. Dan lalu Antonius Verus itu ya memang dia bajingan begitu ya, berbuat buruk begitu ya, hanya membuat reputasi kekaisaran itu makin buruk begitu ya. Nah, ya sikap Marcus Aurelius pertama-tama tentu dia menunda penilaiannya, dia bersikap indiferen ya dengan segala tindakan buruk dari saudaranya sendiri ini ya, dia berusaha memahami kenapa saudaranya berbuat buruk begitu ya. Nah, kalau mampu mengoreksinya, maka tentu akan bagus ya. Namun bila tidak, tanpa memberikan pilihan apapun, sikap Marcus Aurelius adalah kembali pada sikap utama yang welas asih. Ya, jadi, kalau Marcus Aurelius tidak sanggup mengoreksi saudaranya, ya lalu dia akan bersikap penuh harapan pada masa depannya. Jadi kita ingat ya, tiga keutamaan Stoik ya, gembira, waspada, dan selalu penuh harapan akan masa depannya. If thou art able, convert the wrongdoer. If not, bear in mind that kindliness was given thee to meet just such a case. The gods too are kindly to such person, and even cooperate with them for certain ends. Ya, jadi kalau kamu mampu, tobatkanlah orang yang bertindak salah itu. Tapi kalau kamu tidak mampu, ya sudah, be kind ya, ramahlah. Karena para dewa sendiri juga baik kok kepada kita semua ya. Bahkan terhadap orang yang buruk seperti pun para dewa juga memberikan kesempatan ya, sehingga mungkin ya ada sesuatu yang baik yang keluar dari orang-orang seperti itu. By a rational attitude then, in thyself evoke a rational attitude in him. Enlighten him, admonish him. If we listen, thou shalt cure him, and have no need of anger. Ya, jadi ya kalau bisa cerahkanlah dia, peringatkanlah dia ya. Kalau dia mendengarkan ya, maka dia akan sembuh. Dan dengan demikian kita tidak perlu marah. How intolerant it is not to permit men to cherish an impulse toward what is in their eyes congenial and advantageous. For they are undoubtedly drawn to what they deem congenial and advantageous, but they are mistaken. Well then, teach and enlighten them without any resentment. Tentu saja sama sekali tidak toleran kalau kita tidak membiarkan orang lain mengikuti ya memang apa-apa yang menurut mereka memang menguntungkan begitu ya. Meskipun kita tahu bahwa mereka salah ya. Jadi kalau bisa ya sudah ajari dan cerahkanlah dia, tetapi tidak usah dengan rasa marah. Dalam segala hal sebagai penguasa, Marcus Aurelius menghindarkan diri dari kemarahan karena mengikuti rasa ini tidak ada gunanya dan tidak membuat kita memahami akar masalah yang sedang dihadapi. Kalau kita marahi orang jahat, hal ini tidak menolong orang tersebut meluruskan representasinya. Orang itu justru makin sulit diperbaiki karena dia akan emosi di depan kemarahan kita. Maka satu-satunya obat bagi orang yang kita anggap jahat adalah mendidiknya, membuatnya paham, dan mampu memiliki representasi yang tepat atas masalah. Sebagai penguasa, dia menempatkan dirinya dalam kewajiban untuk mendidik orang-orang yang ada di bawahnya. Dia menghadapi banyak hal jelek dengan keramahan, belas asih, dan penuh harapan di masa depan. Dengan menyadari bahwa orang jahat bertindak melawan kehendak terbaik dirinya sendiri, bertindak out of ignorance, Marcus mengambil sikap indifferent. Dari situ kemudian Zhou bisa mengoreksinya. Dan semua itu dilakukan Marcus Aurelius dalam keyakinan bahwa lelaki yang sejati sesungguhnya adalah dia yang tenang dan lembut di depan situasi apapun mendekati apatheia. To be angry is not manly. Jadi marah itu bukan suatu yang khas untuk bukan laki begitu ya. But a mild and gentle disposition, as it is more human, so it is more masculine. Tetapi lembut dan menjadi gentle itu justru lebih maskulin. Such a man, and not he who gives away to anger and discontent, is endowed with strength and sinews and manly courage. For the nearer such a mind attends to a passive calm, the nearer is the man to strength. Jadi bagi Marcus Aurelius justru kualitas-kualitas keramahan ya, kelembutan ini jadi
dalam dunia yang serba sangat militeristik ya, di dunia Romawi ya, Marcus Aurelius justru mengatakan sebaliknya ya, bahwa ketenangan ya, keramahan dan welas asih itu justru ya menjadi simbol dari maskulinitas. Ia sadar bahwa orang-orang itu bersikap demikian karena arogan ya, orang-orang yang treasurers, orang-orang yang penjilat itu ya. Mereka sok tahu, egois dan tidak paham mengenai kodrat kebaikan dan keburukan. Di mata Marcus Aurelius, semua jenis manusia pun kalau mereka menjengkelkan adalah sesamanya manusia. Jika ia bisa menerima mereka sebagai sesamanya, itu bukan karena mereka memiliki darah dan daging manusiawi yang sama bentuk dengan dirinya, bukan. Ia bisa menerima sesamanya manusia karena dalam prinsip Stoa ya, ia dan mereka sama-sama memiliki percikan kecil dari logos yang sama. Dengan meletakkan diri pada sudut pandang seperti ini, Marcus Aurelius lantas bisa mengutamakan harmoni dengan sesama, kooperasi dengan sesama, daripada memperbesar perpecahan antar manusia. Dengan meletakkan adanya kesamaan antara sesama manusia sebagai percikan logos, maka komunitas umat manusia dipahami sebagai sebuah keselarasan seperti anggota badan. Ada lapisan gigi di atas dan di bawah, ada tangan dan kaki, ada kelopak mata yang di atas dan di bawah ya. Meski berbeda-beda, namun bila perspektif logos dipahami, maka perbedaan adalah jalan untuk kerjasama. Ya, jadi ini menarik ya perumpamaan tentang anggota-anggota badan yang berbeda-beda ini ya, yang meskipun tampaknya kontras ya, berlawanan ya, tapi sebetulnya justru semuanya itu untuk kebaikan bersama ya, semuanya itu untuk bekerja sama begitu ya, demi kehidupan bersama. Jadi ini tentu juga mengingatkan kita mengenai perumpamaan gereja sebagai yang digambarkan dengan anggota-anggota badan begitu ya, di mana meskipun kita semua berbeda-beda, masing-masing punya talenta yang berbeda-beda, toh semuanya itu adalah satu begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tentang Marcus Aurelius ya. Selanjutnya nanti saya beri waktu untuk diskusi ya. Be happy not because everything is good, but because you can see the good in everything. Train your mind to see the good in everything. Ini beberapa kutipan yang saya temukan untuk ya sedikit memberi warna untuk pelajaran Stoa pada malam hari ini. Terima kasih. Pak Jeffrey Joris, ya kami akan persilakan kepada Pak Jeffrey. Ya, selamat malam Bu Minci dan selamat malam Romo Setio, ketemu lagi. Romo, saya mau menanyakan mengenai filsafat Stoa itu mengutamakan penyembuhan jiwa ya, jiwa. Saya mau menghubungkan dengan etika tujuan ya, karena saya membandingkan juga dengan agama-agama gitu. Kalau agama-agama kan menjanjikan life after death atau adanya surga gitu. Jadi kalau jiwa Anda sehat atau Anda berbuat baik nanti masuk surga ketemu 72 bidadari seperti itu. Nah, tadi juga Romo sempat bilang bahwa sepertinya Stoa itu mohon maaf, ini saya memaknainya menomorduakan tubuh gitu. Jadi kayak yang makan, minum itu. Lalu tadi Romo sempat bilang olahraga juga. Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Kenapa jiwa tapi tidak menawarkan apa ya? Ya, life after death atau surga atau 72 bidadari, itu yang pertanyaan saya pertama. Kenapa jiwa? Kenapa jiwa kita harus sehat pada saat kita hidup ini? Padahal kita tidak Stoa tidak menjanjikan adanya surga, adanya nirvana atau apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membayangkan kalau Marcus Aurelius atau kaum Stoa saat ini hidup di zaman ini yang satu penuh dengan yang tadi Romo bilang, ada pro kontra Israel Palestina, ada juga yang bilang menyebarkan kebencian ya, menurut saya, seperti misalnya ada kursi Kristen, ada kursi Islam, itu kan
sudah apa ya, menyebarkan kebencian. Nah, kira-kira kalau Marcus Aurelius hidup di zaman kita sekarang seperti apa? Dan juga saat ini kita lihat juga di TikTok gitu, banyak sekali orang yang dalam tanda kutip narsis ya, narsis menunjukkan yang apa joget-joget sendiri seperti itu. Nah, kira-kira apa ya Marcus Aurelius yang katakan jika dia hidup saat ini? Itu pertanyaan saya, Romo. Terima kasih. Ya, Pak Jeffrey ya. Jadi untuk pertanyaan pertama saya kira menarik ya. Stoikisme mengajak untuk memelihara jiwa begitu ya, konsentrasi jiwa, dan memang ada kesan malah apa ya, cukup asketik ya, dalam arti yang soal-soal badaniah itu dijarai begitu ya. Tidak ditolak sepenuhnya ya, tentu soal makan minum tentu mereka tidak menolak itu ya, tetapi dijarai dengan sadar begitu ya. Dan menarik tadi yang Mas Heru bilang, kok dengan cara hidup seperti itu kok dijalani gitu loh, padahal tidak ada janji surga begitu ya. Biasanya kan orang-orang itu kan mau puasa ya, mau susah ya, menahan haus itu kan karena diiming-imingi dengan surga begitu kan. Kalau nggak ada iming-iming itu kan ya ngapain susah-susah begitu ya, kita kan enjoy lagi aja begitu kan. Iya, memang menarik ya. Saya juga nggak kepikiran begitu ya, mengapa mereka mau melakukan itu padahal nggak ada janji surga apapun ya, tidak ada janji 72 bidadari, nggak dapat apa-apa juga. Bagi mereka setelah mati itu ya kembali jadi atom gitu loh, jadi atom ya. Saya mencoba mencari jawaban ya, apa ya? Mungkin begini, tapi ini saya tidak pasti ya, saya tidak pasti. Jadi kalau di dalam tradisi Yunani, kekal itu bukanlah life after death, ya. Konsepsi mengenai life after death itu kan sesuatu yang di monoteisme juga sesuatu yang baru sebetulnya ya. Kalau Anda pernah belajar kitab suci, itu kan baru muncul sekitar zaman-zaman Daniel ya, abad 3 sebelum Masehi ya. Pada saat itulah Sheol-nya Yahudi lalu berubah, mulai pembicaraan mengenai life after death ya. Di tradisi Homerik Yunani tentu ada itu yang namanya hidup setelah mati, tetapi hanya dibilang bahwa setelah mati itu arwah kita itu kayak bayang-bayang tanpa kehidupan. Jadi kalau Anda pernah melihat film Harry Potter atau Anda pernah melihat film Lord of the Rings ya, ketika Frodo itu dia berjalan mendekati gunung Mordor itu ya, lalu ada rawa-rawa ya dengan wajah-wajah orang ya, rawa yang ada wajahnya orang ya. Nah itulah gambaran life after death Yunani ya, bahwa setelah kita mati itu ada sesuatu dari kita, bayang-bayang kita yang masih akan terus ya, tapi bayang-bayang itu pucat ya, dia nggak ada darahnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nakut-nakutin juga nggak bisa ya, apalagi mendapatkan kenikmatan ya nggak bisa apa-apa ya. Jadi tidak ada bayangan mengenai life after death yang aneh-aneh begitu loh, nggak ada. Maka kalau saya mencoba memahami apa sih artinya kekal bagi orang Yunani. Kekal bagi orang Yunani itu nama Anda diingat oleh generasi setelahnya. Ya. Jadi kekal itu misalnya Platon ya. Platon itu kekal, dia sudah mati 2500 tahun yang lalu, tapi namanya diingat terus ya. Ajarannya diomongkan terus begitu ya. Maka Platon itu kekal. Aristoteles kekal ya. Marcus Aurelius juga kekal. Karena sampai sekarang kita omongkan dia. Ya, meskipun dia udah mati sekian ribu tahun yang lalu ya. Jadi barangkali itu ya, bahwa kaum Stoa ini mencari kekekalan ya,
dalam arti hidup yang meaningful ya, hidup yang bermakna ya. Sehingga lalu mereka itu akan dihormati, mereka akan dikenang oleh generasi setelahnya. Ya, jadi Anda berusaha membentuk diri Anda berusaha hidup baik, tentu pada dirinya sendiri itu sudah baik ya, itu membuat Anda tenang ya, Anda menjadi pribadi yang tidak gampang diguncang oleh berbagai peristiwa ya. Dan bonusnya adalah nama Anda dikekalkan oleh generasi setelahnya. Mungkin itu jawaban yang bisa saya temukan saat ini ya. Nah, kalau kemudian Marcus Aurelius hidup pada zaman saat ini ya, saya kira kok sama ya. Pada zaman itu tentu isu-isu gosip-gosip itu kan sama ya, pasti banyak ya. Dia mendengar pasti yang saya katakan tadi itu ya. Setiap pagi dia akan bertemu dengan orang-orang yang menghasut, orang-orang yang treacherous ya, yang berkhianat, orang-orang yang penuh iri hati ya. Ya dia akan mengkontemplasikan itu semua begitu ya. Jadi Marcus Aurelius ya kalau bangun pagi ya, dia akan tenang dulu, hari ini pasti nanti akan ada WA yang isinya aneh-aneh begitu ya. Nanti pasti akan ada TikTok yang lucu-lucu nggak mutu itu begitu ya. Jadi pagi itu Marcus Aurelius pasti sudah membayangkan ya macam-macam yang akan berseliweran di WA ya, berita-berita koran-koran begitu ya. Dan dia tahu bahwa itu semua ya karena mereka ignorance ya. Ya TikToker itu ya bagi mereka itu yang baik begitu loh. Ya sudah kalau bagi mereka itu yang baik ya kita nggak bisa berharap apa-apa juga atau bahwa TikToker kemudian bertobat ya nggak bisa ya. Mereka kan seperti itu ya. Atau Israel sama Palestina ya mereka pasti akan seperti itu gitu loh. Akan yang satu melempar roket ya, yang satu akan melempar pesawat gitu. Akan terus begitu ya karena masing-masing merasa berhak, masing-masing merasa benar ya, masing-masing merasa baik ya, sehingga mereka akan melakukan apa yang terjadi saat ini gitu ya. Jadi orang seperti Marcus Aurelius tentu dia tetap hidup di dunia ya. Dia punya kewajiban sebagai seorang kaisar ya, menjalankan pemerintahan, menjalankan apa yang baik yang harus dia lakukan sebagai kebaikan ya. Lalu menghadapi rumitnya dunia ini sambil tetap ya sudah itu memang seperti itu terjadi. Yang penting kamu tidak terganggu, yang terpenting kamu tidak ikut-ikutan begitu. Begitu Mas Jeffrey, agak panjang lebar jawabannya. Ya, terima kasih Romo atas tanggapannya. Terlebih dulu mempersilakan Dr. Frans Arifin di Surabaya yang bertanya mengenai perbandingan atau komparasi antara stoikisme dengan aliran positif psikologi. Selengkapnya kami persilakan Pak Frans untuk menyampaikannya secara langsung. Pak Frans, saya rasa belum di-unmute ya? Iya, ya, silakan. Jadi di psikologi kan sekarang kita punya banyak aliran ya, ada humanistik, ada behavioristik. Nah sekarang yang cukup populer adalah aliran positif psikologi, di mana kita melihat atau mencoba untuk mendeskripsikan psikologi manusia itu tidak dalam bentuk psikopatologi, yaitu hanya orang yang sakit lah yang menyimpang, tetapi justru melihat hal-hal yang baik pada manusia begitu ya. Kita mencoba untuk mengembangkan dan mendorong manusia itu ke arah yang lebih baik dengan penelitian-penelitian yang tentunya mengarah ke sana, kayak kreativitas, kemudian happiness gitu ya. Nah, saya tertarik untuk melihat dan mungkin Robo bisa menjelaskan bagaimana perbandingan kecenderungan positif psikologi ini dengan penjelasan tentang stoikisme, di mana stoikisme ini juga kayaknya inginnya melihat segala sesuatu itu bagus ya, baik kira-kira, bahkan melihat kebaikan di dalam kejahatan gitu ya kadang-kadang ya mungkin, dan apakah kemudian ini menjadi kita menutup mata dengan hal-hal yang memang sebenarnya memang basically adalah evil gitu ya. Dan tidak bisa kita melihat itu suatu kebaikan sebenarnya, atau kita tidak wajar, tidak etis kita melihat itu sebagai suatu kebaikan. Di satu sisi Stoik bilang kita bisa lihat mereka adalah bagian dari logos yang sama gitu kira-kira,
Tapi kan ada juga bagian-bagian lain yang tidak sama gitu ya, yang membedakan satu individu dengan individu lain. Apakah perbedaan-perbedaan ini kemudian tidak menyebabkan orang seharusnya memang dinilai secara berbeda-beda? Saya kira itu, moga-moga cukup jelas pertanyaannya. Ya. Oke, yang pertama tentang positif psikologi ya. Jadi kalau di cabang psikologi yang saya kira mengakui dia diinspirasi oleh stoikisme, itu adalah cognitive behavioral therapy ya. Jadi cabang ini secara eksplisit mengakui bahwa dia diinspirasi oleh stoikisme ya. Jadi lebih ke behavioral ya. Makanya tadi kan saya di awal banyak mengatakan tentang askesis ya, dimensi praktis latihan dari stoikisme ya. Artinya memang behavior ya. Jadi bagaimana perilaku Anda itu ditata ya, supaya pelan-pelan jadi habit ya. Nah, kalau ada semacam positive thinking dalam pemikiran Stoa, sejauh mana itu bisa dikaitkan dengan positif psikologi saya nggak tahu, saya belum tahu banyak soal positif psikologi ini ya. Tapi bahwa Stoa memiliki semacam pandangan bahwa di balik semuanya ada kebaikan begitu ya. Ya memang kalau dalam kenyataan memang tentu ada hal-hal yang memang evil ya, ada hal yang buruk ya, hal yang memang jahat ya. Peristiwa Holocaust Nazi ya, Dietrich Bonhoeffer itu yang mengatakan bahwa setelah peristiwa Nazi kita tidak bisa berteologi lagi begitu ya. Tidak mungkin kita bikin teologi tentang Tuhan ya, setelah peristiwa Holocaust itu ya. Adorno yang bilang bahwa setelah Holocaust tidak mungkin kita berkesenian lagi begitu ya. Atau mungkin bagi beberapa orang pengalaman buruk ya, entah itu reformasi 98 atau pengalaman PKI begitu ya. Jadi memang kalau pada segi itu ya gimana ya, memang itu evil begitu ya. Itu susah dijelaskan begitu ya. Penderitaan itu kan memang resisten ya terhadap penjelasannya. Dia tidak bisa ditundukkan oleh rasionalitas ya. Jadi kalau dalam hal itu it's okay ya. Saya kira kok banyak orang paham ya, banyak orang tahu bahwa penderitaan-penderitaan yang sifatnya gelap ya, seperti Holocaust, seperti PKI begitu ya, apalagi yang sifatnya personal itu memang tidak mungkin dijelaskan sepenuh-penuhnya ya. Nah, saya kira tawaran dari stoikisme itu adalah semacam meskipun ya itu tidak bisa dijelaskan ya, meskipun itu gelap ya, bagaimana kita bisa hidup dengan itu, bagaimana kita bisa menghidupi itu ya, karena kan kita tidak bisa kalau kita mengatakan sesuatu itu sebagai sepenuhnya gelap, itu kan resikonya kan lalu kita itu kayak masuk dalam rasa absurd yang tak terselami ya, dan lebih buruk lagi resikonya kita bisa dihancurkan oleh hal yang menurut kita evil, ultimately evil, tidak bisa dipahami itu ya. Yang bisa menyelamatkan kita itu adalah kalau kita berani ya semacam meletakkan sudut pandang positif gitu ya, dengan mengatakan bahwa ya kalau itu terjadi, itu semua terjadi karena mereka ignoran ya. Dan saya berharap ya di balik ignorance itu, di balik keburukan itu toh ada sesuatu yang baik yang muncul ya. Jadi hanya kalau kita meletakkan diri dalam perspektif itu, lalu kemudian semacam makna bisa kita pahami, dan lalu kita bisa move on ya. Kalau saya kok menafsirkannya begitu gitu ya. Jadi bahwa evil itu evil betulan ya siapa yang bisa menyangkal ya, itu seperti itu begitu ya. Dalam pengalaman pribadi kan kadang-kadang kita juga dikhianati ya, kita
betul-betul kita nggak tahu begitu ya, kenapa gitu ya, orang berbuat sangat buruk ya terhadap saya ya. Bingung begitu loh. Saya itu bikin apa begitu ya. Saya ngapain begitu ya. Saya tidak layak ya mendapat semua yang ditimpakan ke saya begitu ya. Tapi kan kalau saya terus di situ ya, saya semacam tidak bisa memahami mengapa orang berbuat jahat pada saya. Saya membenamkan diri dalam rasa pahit bahwa saya menjadi korban ketidakadilannya, bahwa semua itu betul-betul evil yang tak terjelaskan ya. Kalau saya hanya berhenti di perasaan itu betul loh, saya bisa pahit ya, saya bisa hidup ini kayak apa ya, nggak bermakna begitu ya. Hidup itu kayak absurd begitu ya, dan lebih buruk lagi saya bisa melakukan yang sama ya. Saya bisa membalas ya, melakukan yang sama ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya tetap waras ya? Ya, saya kira Stoa itu lumayan lah. Stoa itu mengajak kita untuk tetap punya harapan ya, dengan melihat bahwa ya mungkin dalam seluruh kejahatan dia kepada saya, mungkin ada sesuatu yang baik. Mungkin itu supaya saya lebih rendah hati lah, mungkin supaya saya lebih tangguh lah, mungkin ya who knows ya, saya tidak tahu, mungkin something will happen ya, sesuatu yang positif akan terjadi ya, dan entah bagaimana akan baik untuk saya maupun untuk dia begitu ya. Jadi kalau saya membacanya begitu ya, baca bahwa ya ini tawaran untuk gimana kita dalam hidup ini tidak dihancurkan oleh peristiwa ya, tapi kita mampu move on. Begitu Mas. Ya, terima kasih Romo. Dan selanjutnya kita akan persilakan Kak Nurudin dari Fakultas Filsafat UGM. Oh ya, sebelumnya salam Lebaran Kak Nurudin. Oh ya, salam Lebaran juga. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, silakan Kak Nurudin. Selamat malam Romo, bisa terdengar? Terdengar. Ya, bisa. Oh ya, terima kasih Romo. Saya ingin menanyakan Romo, kan kalau stoicisme tadi dijelaskan sepertinya filsafat sebagai art of living gitu ya, dibandingkan dengan apa mungkin yang lebih abstrak begitu. Kalau pertanyaan saya adalah apakah stoicisme sebagai, kalau kita boleh menyebutnya art of living ini, merupakan reaksi terhadap aliran filsafat lain di Yunani yang mungkin bagi orang-orang stoicisme itu dianggap lebih ngawang gitu. Romo, itu yang pertama. Yang kedua tadi kan dijelaskan tentang adanya ternyata penekanan juga pada jiwa dibandingkan dengan badan, berusaha untuk mengatasi kemelekatan pada badan. Tapi pada pada saat yang sama kan dia kontra dengan model Platonian yang kemudian percaya ya jiwa terpisah dari badan dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya apakah tadi penekanan pada jiwa itu sebenarnya dalam konteks itu masih mirip ya dengan Plato itu juga, yang ya jiwa itu harus mengatasi badan, walaupun tapi kalau di dalam stoicisme ya tapi dualisme, tapi mungkin tidak ekstrim gitu, mungkin Romo, apa semacam itu ya. Yang ketiga terkait dengan tadi kan dijelaskan tentang bagaimana dalam proses latihan itu kita kemudian melepaskan diri, misalkan contohnya dari medsos, dari tubuh medsos dan lain-lain. Saya pengen tanya Romo, apakah di dalam tradisi stoicisme, entah mungkin dalam Marcus Aurelius atau yang lain, tuh mirip misalkan dengan tradisi mistikus, sufi dan lain-lain, yang kemudian memang secara fisik pun mereka juga kadang-kadang ya pergi ke gunung lah, ke mana, ke gua, kemana kira-kira mereka mencari meditasi dan lain-lain. Apakah juga semacam itu ada di dalam stoicisme? Mungkin itu Romo, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi stoikisme itu menjadi art of living, sebetulnya bukan stoikisme ya, epikurianisme juga sama ya. Jadi kalau kita lihat waktunya, jadi abad 5-4 itu Platon, lalu abad 4 itu Aristoteles, bersamaan dengan Aristoteles mulai muncul yang namanya epikurisme ya, dan sebetulnya juga bersamaan muncul Zenon ya, yang menjadi pendiri dari stoikisme ya. Dan baru kemudian nanti di era Romawi pada abad 1 ya, abad 1 abad 2 dengan Epictetus dan Marcus Aurelius, itu memang filsafat menjadi sangat praktis ya.
Tapi dimensi praktis itu mulai ada itu ya, di mana di sinisme, epikurianisme, dan di Zenon ya, pendiri stoikisme. Dan itu seperti yang saya katakan tadi, itu sebetulnya bisa ditemukan di Sokrates sendiri. Ya, Sokrates kan sejak awal mengatakan bahwa filsafat adalah latihan mati ya. Jadi, dan dia menjalankan ya filsafatnya itu dalam praktek berdialog dengan orang-orangnya. Jadi benih-benih praktis itu sudah ada di Sokrates sendiri. Kemudian mulai katakan kerasa di abad ketiga sebelum Masehi dan menjadi sangat kuat itu di era Romawi ya. Apalagi kita tahu yang namanya orang Romawi kan memang lebih pragmatis ya daripada orang-orang Yunani ya. Jadi ada penjelasan itu juga ya. Nah, apakah mereka mereaksi filsafat spekulatif tertentu? Mungkin ya, mungkin. Jadi era akademia setelah ditinggal Platon, itu akademia memang menjadi sangat spekulatif, menjadi sangat skeptik ya. Jadi filsafatnya itu menjadi sangat jelimet begitu ya, jelimet dan sangat sangat ruwet juga begitu ya. Jadi akademi pada era medio Platonisian pada abad 3 sampai 1 sebelum Masehi itu memang dikenal sebagai akademia yang skeptik ya, yang mempertanyakan semuanya, yang menolak semuanya ya dengan argumentasi yang sangat canggih. Barangkali ada unsur itu juga ya, semacam menjauh dari tendensi akademi Platon yang menjadi sangat spekulatif. Lalu yang kedua, untuk pertanyaan, jadi soal jiwa badan itu sebetulnya, kalau bagi Stoa, jiwa dan badan itu sama-sama terbuat dari atom. Ya, jadi tidak ada dualitas pun tidak ada ya. Kalau di Platon ada dualitas ya, ada antara jiwa dan badan. Jiwa itu punya prioritas dibandingkan badan ya. Jadi saya tidak sepakat dengan istilah dualisme ya. Karena di Platon badan itu masih penting ya, gimnastik itu penting ya. Di The Republic, di Timaios itu yang namanya tubuh itu digambarkan dengan sangat bagus oleh Platon ya. Jadi tidak mungkin dia seorang pemikir dualis seperti Descartes begitu ya. Nah, kalau di Stoa itu ya jiwa badan itu sama dari atom. Jiwa itu bersifat korporal ya. Jiwa itu bagi Stoa itu bertubuh. Ya. Jadi dia bertubuh. Dia bukan sesuatu yang kita bayangkan kayak roh, enggak ada hubungannya ya. Dia itu bayangannya seperti kayak uap ya, uap yang hangat begitu, pneuma ya, uap yang hangat yang menyatu dengan badan kita ini, dengan daging kita begitu ya. Hanya ukurannya aja yang beda. Kalau badan itu kasar-kasar, kalau jiwa itu ya halus-halus begitu ya. Jadi tidak ada. Jadi kalau kita konsentrasi ke jiwa itu memang artinya kalau badan itu eksternal, lalu kita konsentrasi yang internal begitu ya. Tapi eksternal internal itu sama-sama materialnya, sama-sama dari atomnya ya. Lalu yang pertanyaan ketiga, melepaskan diri dari medsos, apakah lalu Stoa itu ada praktek kayak sufi ke gunung segala macam? Kalau melihat yang dipraktekkan Zeno, Epictetus, dan Marcus Aurelius, mereka itu justru tinggal di kota. Mereka malah, kalau istilahnya topong rame begitu ya. Jadi mereka itu justru berdiskusi, berdialog ya, mempraktekkan semuanya itu di tengah keramaian kota ya. Apalagi nanti dengan doktrin katekon itu yang minggu depan akan kita dalami ya. Dengan doktrin katekon itu ya kita itu punya kewajiban ya sebagai warga negara ya. Jadi bukan kok malah lari ya, meninggalkan polis, meninggalkan orang tua, enggak. Justru di tengah kewajiban itulah kita mesti mengolah ya, exercise askesis itu semua. Jadi kesan saya malah tidak ada itu yang kemudian seperti biara-biara ya, biarawan-biarawati atau seperti sufi yang lari meninggalkan dunia begitu ya, enggak ada. Setahu saya tidak ada di kalangan Stoik ya. Mereka lari dari kota Roma kalau diusir oleh kaisar ya. Karena ada beberapa kaisar yang anti sama filsuf toh. Nah ya terpaksa kalau kamu diusir ya kamu harus lari ya.
karena kalau enggak kamu dibunuh ya. Tapi meninggalkan untuk askesis kayaknya enggak. Setahu saya gitu, Mas Nurdin. Jika stoikisme memandang everything is okay dan mencoba untuk memanage segala sesuatu dalam pemikiran agar bisa menerima semua hal itu sebagai hal yang baik, dan tampaknya stoikisme memberi makna bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ya biarkan saja mengalir, dan kita dan semua itu bergantung pada kita yang mengelola pemikiran kita. Tapi masuk pada pertanyaan saya yang pertama adalah apakah dengan tindakan itu tidak akan memicu sikap pasif? Gitu. Maaf kalau pertanyaan saya sedikit jauh, tapi apakah hal itu tidak akan memicu sikap pasif? Dan yang berikut adalah misalnya bagi korban ketidakadilan. Bagi pemahaman saya adalah bahwa setiap kaum tertindas itu harus melakukan perlawanan dalam ketertindasannya. Bukan karena amarah dalam ketertindasannya, tetapi demi pembebasan bagi dia. Apakah stoikisme mengajarkan hal ini? Karena saya sudah sempat searching, cari-cari karena penasaran gitu, karena masih awam. Tapi mungkin ada, cuman saya belum temukan jawaban ini. Apakah stoikisme menemukan prinsip perlawanan, mungkin baik dari segi kemajuan intelektual atau lain sebagainya, bagaimana sehingga seorang yang tertindas ini dapat melakukan perlawanan dalam ketertindasannya. Kira-kira gitu, Romo. Terima kasih. Ya, spontan kalau dalam ingatan saya ya, jadi kan yang sudah saya katakan minggu lalu juga ya, stoikisme itu tidak mengajak kita mengubah dunia. Ya. Jadi kita tidak diajak mengubah dunia, tetapi kita diajak mengubah cara pandang kita tentang dunia. Ya, dan itu sudah sesuatu begitu ya. Jadi kalau kita memiliki cara pandang yang, jadi kalau misalnya gimana ya? Jadi saya kira ada 2 level ya untuk menjawab ya. Jadi kalau pertama, misalnya saya melihat ada ketidakadilan begitu ya. Misalnya saya melihat banyak orang miskin begitu ya. Di Jakarta itu begitu banyak orang di pinggir jalan pada minta-minta begitu ya, miskin begitu ya. Nah, pada level pertama, pada level di mana saya meluruskan representasi ya, ketika saya melihat ada orang-orang di pinggir jalan ya, duduk di samping gerobak-gerobaknya ya. Kalau di Jakarta sekarang yang duduk di gerobak nggak kurus-kurus ya, malah gemuk-gemuk cenderungnya ya. Ya saya akan meluruskan representasi saya. Ini ada orang agak gemuk ya, ya pakaiannya biasa di samping gerobak begitu ya, duduk-duduk di trotoar begitu ya. Menantikan kalau ada orang membawakan makanan atau minuman begitu ya. That's it. Ya, itu saya akan merepresentasikan begitu. Saya tidak akan melompat mengatakan, aduh, ada orang di pinggir jalan, orang tertindas karena ketidakadilan struktural yang harus saya perjuangkan dengan revolusi supaya mereka menjadi orang kaya kayak di Pondok Indah Kapuk begitu ya. Saya tidak akan jump to conclusion seperti itu ya. Saya tidak akan dari melihat kenyataan apa adanya kemudian langsung menyimpulkannya, enggak. Itu level pertama. Jadi Anda membiarkan diri Anda tidak terganggu dengan cara Anda merepresentasikan secara tepat ya. Dan di situ ada kesan pasif seperti yang kamu katakannya. Kayaknya pasif gitu. Level kedua, kalau kita melihat bertolak dari pengalamannya Marcus Aurelius ya, bahwa dia sebagai seorang penguasa dia bertanggung jawab ya. Dia dalam sejarah dikenal sebagai orang yang memajukan pendidikan untuk anak-anak perempuan ya. Menyantuni rumah-rumah yatim piatu begitu. Jadi Marcus Aurelius bukannya do nothing ya, dia memperbaiki kehidupan banyak orang miskin di kota Roma ya. Nah,
yang saya refleksikan pada level kedua, itu kalau nanti kita berbekal dengan teori katekon itu ya. Jadi kita itu sebagai warga negara, saya sebagai warga Jakarta, dan apalagi dia juga warga Jakarta, dan apalagi kita sama-sama makhluk yang punya logos. Ya. Ya, kita itu harus melihat ya kebaikan apa yang bisa dibuat untuk bersama-sama. Ya, jadi ada semacam upaya untuk memperbaiki ya. Tetapi apakah kemudian sampai ke perlawanan, sampai ke pembebasan, apakah sampai ke situ? Saya kok ragu-ragu ya. Jadi paling yang bisa dibayangkan itu sebagai sesama. Jadi filsafat Stoa bukan filsafat yang revolusioner ya, sama sekali tidak ya. Ya kamu lakukan apa yang masih ada dalam kapasitasmu ya sebagai sesama manusia begitu ya. Contoh ekstrim dari Marcus Aurelius itu berhadapan dengan saudaranya sendiri ya. Sama-sama kaisar, tetapi Marcus Aurelius itu bekerja setengah mati ya, jadi komandan perang ya, menyelesaikan banyak hal ya untuk negaranya ya. Saudaranya ini malah main perempuan, berjudi begitu ya, mabuk-mabukan begitu ya. Padahal kaisar begitu loh. Harusnya kan berdua ngurusin Roma, tapi malah kayak gitu. Tapi kan dia nggak, Marcus Aurelius nggak lalu kan ngejudge ya, wah ini saudara saya ini pengkhianat ya, saya masukkan penjara. Enggak, dia berbelas kasih gitu ya. Ya memang saudara saya ini ya memang orang jahat, namanya orang jahat ya pola pikirnya kayak gitu ya, nggak mungkin diapa-apakan juga ya. Maka yang bisa dilakukan adalah mencoba menasihatinya, memperingatkannya, ya. Dan kalau dia mau mendengarkan, dia bisa diselamatkan ya. Tapi kalau dia tidak mau mendengarkan, ya mau apa lagi begitu ya. Dan akhirnya apa yang dibuat Marcus Aurelius ketika situasi memang betul-betul tidak tertahankan karena tindakannya makin ngawur, dia kirim saudaranya itu untuk memimpin pasukan berperang ke daerah timur. Ya, karena kan memang kaisar kan berkewajiban menjadi komandan perang ya. Dan memang kemudian dia terbunuh di sana. Ya, kelihatannya dia dibunuh oleh anak buahnya, karena anak buahnya jengkel dengan kaisar yang ngawur itu ya. Ya jadi kalaupun ada semacam tindakan yang tindakan pencegahan yang dilakukan, itu tindakan yang ya sifatnya hanya kayak gitu, dikirim ke tempat lain begitu ya. Tapi tidak kok kemudian dieksekusi atau di apa, enggak ya. Jadi itu makanya saya mengatakan agak sulit kalau kemudian karena kan gimana ya, yang namanya ketidakadilannya. Apa yang Anda persepsi sebagai ketidakadilan itu kan gimana ya, itu kan lebih banyak representasi Anda sendiri kan sebetulnya, yang kamu sebut ketidakadilan itu. Apakah betul seperti itu kan kita nggak tahu. Ya. Ya kalau sekarang ini kan berdebat mengenai Palestina misalnya ya, itu kan, wah itu kan paling seru ya. Setiap pihak akan mengatakan bahwa yang pihak sini Palestina disolimi begitu ya, yang pihak sana Israel disolimi begitu ya. Ruwet begitu ya. Ruwet banget begitu ya. Jadi dan itu menurut saya ya, problem Palestina itu juga tidak akan selesai begitu ya. Apalagi kita sendiri yang merepresentasikan mengenai ketidakadilan dalam problem Palestina Israel, kita sendiri juga punya masalah besar di Indonesia ini begitu ya. Apa yang terjadi di Poso, apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi dalam diskriminasi terhadap orang Cina di sini, diskriminasi terhadap minoritas ini, tidak ada seorang pun yang mengatakan itu ketidakadilan begitu. Jadi saya kira belajar dari Stoa, kita mesti hati-hati dengan representasi dadakan mengenai apa itu ketidakadilan. Ya. Dan apakah betul kita yang harus mengubah itu begitu ya? Memang dalam kasus-kasus yang sangat jadi saya membayangkannya di zaman Soeharto dulu ya. Dalam kasus-kasus yang sangat real ya, bahwa ada ketidakadilannya. Artinya ketika kamu sendiri tidak boleh, sebagai mahasiswa tidak boleh berekspresi, teman kamu yang berekspresi ditangkap dan dipenjara,
lalu ya maksudnya kita sendiri mengalami ya, kita sendiri mengalami apa yang kita sebut ketidakadilan itu. Representasi itu begitu kuat ya, begitu kuat sehingga karena kita ngalaminya sendiri ya, seperti yang pernah saya contohkan kemarin itu ya. Kalau siang hari nggak mungkin kamu mengatakan ini gelap gitu ya. Gimana kamu di bawah matahari ya kena panas begitu, pasti mau nggak mau kamu akan mengatakan ini siang hari. Ya, jadi kalau ketidakadilan itu kayak kamu rasakan sendiri, kamu ini sendiri. Memang di situ lalu pilihannya kan dua, atau Anda mencoba merubah pikiran Anda, merepresentasikan secara lain, atau pilihan yang kedua yang tadi itu tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, lalu apa yang bisa kita buat demi kebaikan bersama. Nah di situ kemudian muncul semacam perlawanan begitu ya, karena yang mengalami bukan hanya saya, tapi hampir katakan banyak orang begitu. Ya tapi ini tafsir yang agak menjauh dari Stoa begitu, ini lebih tafsir ya, karena kalau saya baca di teks-teksnya Stoa sendiri yang namanya perlawanan segala macam itu, bahkan kan Stoa mengatakan bahwa kalau memang tempat kamu di dunia ini rasanya sudah selesai, ya udah kamu undur diri aja, bunuh diri kan itu kan dibolehkan juga dalam Stoa ya. Jadi itu yang dilakukan Seneca, itu yang dilakukan Cato Junior ya. Jadi ketika mereka tidak adili oleh kaisar dan mereka semacam tidak ada punya pilihan lain kecuali bunuh diri ya, lalu mereka bunuh diri. Begitu, Lisa. Semoga lebih menjawab. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya. Selanjutnya, sebelum kita ke Kak Adrian Hidayat, kita terlebih dulu mempersilakan Amang Andreas Marbun. Saya kira pertanyaannya juga berkaitan dengan hal-hal yang praktis ya. Beliau bertanya mengenai cara untuk menghadapi kegagalan. Selanjutnya silakan, Amang. Ya, makasih Kak Melisa. Selamat malam Romo. Sebenarnya pertanyaannya teknis Romo. Tadi udah sempat dibahas sama Kak Melisa. Bagaimana cara menghadapi praktis ya Romo ya, praktis. Karena Stoa kan filsafat yang sangat praktis. Bagaimana cara menghadapi kegagalan, khususnya Romo dalam konteks gagal terus dapat kerja Romo. Kenapa ini menjadi penting? Karena gara-gara tadi Kak Liza Astuti singgung revolusioner gitu ya, kan pakai kacamata Marx, orang itu sekarang tidak mungkin terbebas kalau dia tidak menjual labor-nya, tidak menjual kalau nggak kerja lah gitu loh, kalau nggak work maka nggak akan bisa terbebas gitu, nggak bisa bebas. Nah, pertanyaannya Romo, bagaimana caranya seorang Stoa menghadapi itu? Atau jangan-jangan Stoa justru filsafat yang agak sama kayak Aristotle gitu Romo, kayak filsafat itu hanya aktivitas untuk orang yang sudah cukup dengan dirinya misalnya gitu, kalau kata Aristotle kan gitu, atau begitu. Tapi kalaupun kita bilang begitu kan nggak juga, karena kalau kita lihat misalnya Epictetus budak juga gitu, itu kan lebih berat lagi daripada nggak punya kerjaan gitu Romo ya. Nah itu aja sih Romo. Jadi teknis misalnya ada orang, apalagi di era pandemi ini Romo, banyak pengangguran dan nggak dapat kerja, apa langkah pertama untuk punya sikap indifferent gitu, untuk bisa merubah perspektif, harus ngapain gitu Romo, teknisnya gitu Romo. Thank you Romo. Ya, jadi kalau misalnya saya begitu ya, kalau pengalaman konkret yang, kalau saya pekerjaan kan terlalu banyak ya, jadi masalah saya adalah bagaimana menghilangkan pekerjaan begitu ya, karena terlalu banyak ya. Jadi saya nggak pernah ada masalah dengan pekerjaan. Tapi misalnya yang dekat dengan saya itu misalnya ada teman yang cari beasiswa, ya, pengen banget belajar ke luar negeri, nilai bagus, rekomendasi bagus, ranking pertama, tetap nggak dapat. Itu apa nggak frustrasi kamu? Ya, jadi itu ya, lalu ya kalau seperti itu ya tahun pertama cukup mengubah representasi bahwa belum waktunya begitu ya.
Jadi memang belum waktunya saya berangkat begitu ya. Jadi bukannya kok saya ditolak, enggak ada yang menolak saya, belum waktunya. Tahun kedua berusaha lagi ya, tetap positive thinking, tetap belajar, tetap menyiapkan, tetap bikin proposal, tetap membaca ya. Itu nggak gampang ya melewati 1 tahun ya dalam penantian begitu ya. Hal sama terjadi. Tahun ketiga, hal sama yang terjadi. Tapi ya Anda harus Anda harus itu ya, punya keutamaan itu loh. Di depan masa depan itu jangan takut ya, jangan iri ya, tapi penuh harapan dan waspada. Ya, jadi Anda tetap melakukan apa yang harus Anda lakukan ya sebagai manusia ya, dengan kewajiban-kewajiban ya. Tentu tidak bisa lalu sepenuh hati dengan gembira ya, karena biar bagaimana rasa itu kan membebani kita ya. Tapi ya tetap penuh harapan dan kalau sudah mulai tahun ketiga dan menginjak tahun keempat, kan harus harus realistis ya. Jadi harus menyiapkan pelampung begitu ya, menyiapkan skoci ya, plan B kan. Jadi memang mungkin belum saatnya, dan kalau mulai tahun keempat kemungkinan ditolak lagi, ya mungkin memang bukan untuk saya. Sehingga saya harus mulai plan B kan. Misalnya mungkin saya S3 saja di tempat lain. Ya, tidak harus ke luar negeri. Saya toh bisa S3 di tempat lain. Namun untungnya ternyata tahun keempat lolos ya. Jadi untungnya akhirnya bisa ke Jerman begitu ya, mendapat beasiswa untuk studi S3. Ya itu tentu kalau itu terjadi ya itu tentu syukur kepada Allah, itu bonus begitu ya. Tetapi ketika menginjak tahun keempat itu memang secara realistis harus mulai menyiapkan planning ya. Jadi kalau tidak mendapat pekerjaan, ya Anda harus survive ya dengan situasi itu ya. Maksudnya kalau memang Anda butuh pekerjaan ya Anda harus nyari terus kan. Nah, bagaimana supaya Anda bisa survive, punya daya mental untuk tetap mencari pekerjaan, berpikir positif. Karena kalau Anda tidak dapat pekerjaan, lalu Anda marah-marah, lalu Anda menyalahkan kapitalisme global, Anda menyalahkan tetangga, menyalahkan orang tua, menyalahkan teman-teman ya kamu sendiri stres, kamu akan ditinggalkan semua orang ya, kamu nggak akan pernah dapat pekerjaan ya kan. Tapi kalau Anda bisa positive thinking, oh ya oke ini belum dapat ya, next time lah, cari lagi begitu ya. Dan Anda tetap waras ya, tetap bergaul, tetap apa ya. Ya hopefully suatu ketika akan dapat begitu loh. Kan kita nggak bisa maksa-maksa orang lain ngasih kerjaan ke kita ya. Kita nggak bisa maksa orang lain ngasih beasiswa ke kita ya. Kan kita bisanya hanya berusaha, think positif ya, be positif ya, dan tetap menjadi manusia yang biasa, normal ya, bergaul ya. Hanya dengan begitu lalu entah bagaimana ya, kalau itu datang ya datang gitu. Begitu, jadi keutamaan stoik saya kira dalam situasi berat itu membantu kita untuk tetap waras dan tetap human ya. Karena kalau enggak itu godaan untuk menjadi pahit dan membuat segalanya menjadi makin buruk ya, itu gampang sekali. Ya. Begitu Mas Andreas. Baik, terima kasih Romo. Kalau boleh saya mengutip, tadi Romo sempat katakan kita harus punya keutamaan, jangan takut, jangan iri, penuh kewaspadaan. Nah itu menarik sekali ya, dan tentunya baik sekali jika kita saling menanamkannya ke dalam pikiran kita. Dan selanjutnya, sebelum kita ke Kak Jul Padli, kita terlebih dulu ke Kak Adrian Hidayat. Ya, kepada Kak Adrian, kami persilakan. Apakah masih bersama-sama dengan kami, Kak Adrian? Ya, malam. Saya coba untuk masuk mengenai Stoa ini, di mana setiap orang itu alam pikirnya
lebih banyak ke negatif kadang, baik itu saudara, rekan kerja, siapapun gitu, lebih banyak ke negatif. Nah, dari situ kita tidak menutup kemungkinan kita itu akan punya persepsi yang berseberangan dengan mereka. Nah, dikala persepsi itu berseberangan, alam pikir ini nggak connect, dan magnet itu bertolak belakang, nah akhirnya kita sendiri yang berpikir positif ini, bagaimana bisa tetap terjalin hubungan. Apakah kita mundur, tidak berargumentasi terlalu jauh, atau bagaimana menurut Romo? Saya pengen itu bisa ada pencerahan gitu. Thank you Romo. Ya, kalau dari pengalaman saya pribadi ya, tentu ini kan tergantung dari kapasitas mental masing-masing ya. Betul. Jadi kalau memang kalau saya misalnya, kalau saya menilai ya dari pengalaman hidup saya, kayaknya kalau berseberangannya itu sudah frontal, nggak mungkin bisa terjalin ya. Nah, kalau dalam situasi begitu ya sudah saya mending gencatan senjata ya. Jadi nggak usah bales ya. Kalau dia ngirim roket nggak usah saya bales begitu ya. Yang penting saya nggak bales, saya diem aja begitu ya. Tapi juga saya tidak akan semacam mencoba untuk maju ya, memperbaiki karena nggak mungkin juga begitu ya. Tapi kalau mungkin Anda sebagai orang yang punya karakter gampang silaturahmi, Anda punya karakter yang gampang dalam pengalaman hidup Anda juga untuk friksi-friksi seperti itu Anda lumayan gampang memperbaiki, ya go ahead ya, pasti bisa begitu ya. Jadi saya kira stoikisme kalau kita praktekkan dalam hidup sehari-hari ya, itu memang lalu bergantung pada karakter ya. Karena ada orang-orang yang memang gimana ya, nggak bisa diapa-apain begitu loh. Jadi Betul. Anda akan mau menjalin kayak apapun useless begitu ya. Malah Anda mencelakakan diri Anda sendiri. Benar sekali, benar. Iya, saya rasa itu tadi sudah menjawab ya, Kak Adrian Hidayat ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih juga penjelasannya Romo. Di Kediri kita terlebih dulu mempersilakan Kak Julpadli Ahmad yang bertanya mengenai pandangan Marxisme dengan kacamata Stoa. Selengkapnya silakan Kak Julpadli. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Romo. Kalau kita bahas dari yang Romo sampaikan di minggu ke-1 dan ke-2, kemudian masuk ke-3 ini, saya coba melihat bahwa Stoik ini justru memahami konsep alam semesta itu secara materialis dan rasional. Oleh karena itu, makanya saya bertanya bagaimana sebenarnya Stoa melihat Marxisme begitu. Ya, jadi kalau pada materialismenya betul ya. Betul, kan Karl Marx itu kan disertasinya tentang Demokritos ya, atomisme Demokritos, dan stoikisme dan juga epikurianisme, saya kira mereka mendasarkan materialismenya pada Demokritos juga ya. Jadi artinya realitas ini tersusun dari atom-atom dan kekosongan ya. Segala sesuatunya ini terbentuk sekedar dari transformasi atom-atom saja ya. Tidak ada yang namanya nature, tidak ada yang namanya kodrat ya, finalitas tidak ada ya. Jadi segala sesuatunya itu ya terbentuk karena kumpulan atom-atom yang saling berkumpul secara kebetulan menjadi sapi, menjadi pohon pepaya, menjadi HP begitu ya. Jadi tidak ada finalitas ya, tidak ada telos ya di alam semesta ini. Semuanya terjadi murni by chance ya, murni by accident. Tidak ada telos, tidak ada finalitas, tidak ada semacam desain begitu ya. Namun saya kira
materialismenya Stoa ini memang tidak berujung kepada penolakan pada monoteisme atau penolakan agama, yang nggak ada hubungannya ya. Jadi di Stoa itu yang namanya logos itu keilahian juga begitu loh, semacam keilahian tapi yang imanen. Sementara kalau di Marxisme, Marx tentu juga pakai Demokritos, tapi kan kemudian karena dia ada di bawah pengaruhnya Feuerbach, lalu Hegel ya. Hegel adalah filsuf yang sangat teologis ya, sangat teis ya. Lalu direaksi oleh Feuerbach ya, yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanyalah proyeksi manusia ya. Lalu Marx yang meneruskan Feuerbach dengan mengatakan bahwa ya Feuerbach sudah tahu bahwa manusia itu mengasingkan dirinya lewat proyeksinya tentang Tuhan, tapi Feuerbach tidak berbuat apa-apa ya. Padahal yang paling penting adalah membantu manusia, maka Marx lalu membuat filsafatnya ya, sebagai filsafat revolusi ya, perubahan nasib manusia itu ya. Nah di sini lalu secara total berbeda ya antara Stoa dengan Marx ya. Kalau Marx kan punya pretensi mengubah dunia ya, mengubah nasib manusia. Sementara kalau Stoa kan lebih pretensinya lebih bagaimana menjadikan kita itu punya benteng yang kokoh ya di depan semua kejadian ya. Jadi kita tidak mengubah apa-apa ya, tapi kita membentengi jiwa kita dengan kokoh supaya di depan segala perubahan itu kita tetap tenang. Tapi kalau di materialismenya iya sama-sama terinspirasi dari Demokritos. Begitu Mas. Oke, makasih Romo. Ya. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya dalam sesi diskusi, dan masih ada pertanyaan yang berdatangan ya dari Pak Agus Rudi, kemudian ada Bang Wadio Pasaribu dan Kak Markus, juga ada Pak Yohanes Nindarta. Apakah boleh kita persilakan kepada 4 penanya terakhir ini, Romo? Ya, monggo silakan. Ya, baik. Ya, kita akan persilakan terlebih dahulu kepada Pak Agus Rudi di Kediri. Ya, kepada Pak Agus kami persilakan. Ya, silakan Pak Agus Rudi. Suaranya belum terdengar, kami akan bantu untuk unmute. Ya, jika masih mengalami tantangan teknis, mungkin kita akan beranjak ke penanya selanjutnya ya. Ada Bang Wadio Pasaribu yang tadi sempat menanyakan apakah gagasan Philosopher King oleh Plato yang seringkali dipandang berwujud pada Marcus Aurelius dipandang bagai dewa berwujud manusia. Ya, selengkapnya. Bu Mici sudah bisa? Oh, oke. Baik Pak Agus Rudi, ya, kami persilakan. Tanpa kamera ya, tanpa video ya. Ya, baik, silakan. Terima kasih Romo. Saya ingin dengan profesi kedokteran itu kira-kira hampir sama enggak cara berpikir rasional seorang dokter dalam menghadapi pasien, sehingga dia tidak terlibat emosi atau perasaan pasien yang kesakitan atau apa, dia lebih banyak menjelaskan secara rasional. Ini sakit ini karena ini. Jadi istilah dalam hal ini apakah seperti itu cara berpikirnya mirip-mirip dengan stoikisme? Bisa Pak Agus. Jadi dokter karena sudah terbiasa menghadapi macam-macam penyakit, penderitaan, kematian begitu ya, maka dia bisa mengatakan dengan tenang ya segala hal begitu ya. Tapi saya kira stoikisme bisa dipraktikkan bukan hanya pada dokter ya, pada macam-macam profesi ya. Sebagai ulama, Romo juga sama ya, bisa menggunakan itu untuk mengatakan banyak hal secara apa adanya begitu ya. Jadi saya kira untuk segala macam profesi, sekali lagi ya, cara latihan stoikisme ini bisa diterapkan. Ya, baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Tadi Bang Wadio Pasaribu katanya
Tidak apa-apa, pertanyaan saya di skip saja. Baik, kalau begitu kita sudah tersisa 2 penanya terakhir, ada Kak Markus dan juga Pak Yohanes Nindarta dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pinci. Selamat malam, Romo Setio. Malam, Mas. Saya coba ambil pelajaran dari Stoa ini, Romo. Mohon koreksi kalau kurang tepat dalam pertanyaan ini saya. Saya lihat ada modern Stoa ini ada dasarnya itu nilai-nilai keutamaannya tentang kebajikan, tentang pandangan yang benar dan yang baik atau tidak begitu. Sedangkan kalau saya pengalaman dalam pelajaran, kita kan dari kecil belajarnya agama, tidak belajar filsafat dulu waktu SD, SMA kita nggak ada pelajaran filsafat. Kalau ada menyinggung paling sebatas story. Nah, tentu saja saya tidak bahas tentang pelajarannya agami, karena kalau dari agama kan tentu kita lihat ada sumbernya ya kitab suci Mas agama. Tujuannya kan kesempurnaan dan lain-lain, kemurnian. Yang saya mau tanya ini Romo, dalam agama itu kan ada berbagai macam ajaran, semacam extensionnya gitu ya, semacam akidah, ada syariah, yang kadang-kadang ada perbedaan, termasuk di Kristen, di Kristianitas juga banyak perbedaan-perbedaan seperti itu ya, dari hal-hal kecil. Sehingga ini bisa menjadi dasar dari perilaku-perilaku. Oleh karena itu, kadang-kadang menjadi satu penilaian apa yang betul atau yang tidak, apa yang tidak halal, apa yang dosa atau yang tidak dosa. Itu biasanya begitu. Maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi Romo. Sedangkan kalau di Pak itu kelihatannya simple banget, mencari nilai kebajikan, mencari kebahagiaan, harapan begitu Romo sebagai seorang manusia, sehingga orang tetap nilai human, nilai-nilai kewarasan sebagai manusia. Nah, tapi bagaimana menurut Pak Romo ketika seorang, ya katakanlah seorang yang mempelajari Stoa dalam modern ini dihadapkan dalam situasi yang memerlukan pertimbangan untuk melihat interpretasi dalam kaidah-kaidah tersebut dalam situasi-situasi yang khusus. Itu banyak sekali contohnya penilaian-penilaian itu dalam kehidupan modern ini. Begitu Romo, apa cukup jelas atau tidak pertanyaan saya? Belum terlalu jelas yang terakhir, 2 kalimat terakhir itu maksudnya apa? Contohnya begini Romo, contohnya begini Romo, kan dari hal-hal kecil, oh kalau kamu begini, ini kamu tidak boleh. Sedangkan kalau seorang Stoa kan mungkin kenapa tidak boleh, santai aja, atau ini kan tidak mengganggu seorang manusia. Kadang-kadang di dalam agama itu ada yang mengatur sampai ke istilahnya, maaf Romo, rokok misalnya begitu. Oh kamu mati beli rokok, boleh, misalnya begitu. Tapi ada juga yang bilang, ini kan banyak perbedaan. Nah, bagaimana sih dalam hal ini Stoa melihat hal seperti itu Romo? Ya. Tentunya filosof modern ya Romo ya, bukan zaman yang Marcus Aurelius, mungkin itu dia tidak tahu dia zaman Marcus Aurelius juga ya mungkin Christian yang dikejar-kejar pada zaman itu. Begitu Romo. Pertanyaanku. Ya, kalau Romo. Tadi saya kira yang sudah digambarkan lewat Marcus Aurelius tadi itu ya. Jadi kalau ada orang tadi kan yang digambarkan kan orang-orang yang buruk ya, orang-orang pemabuk ya, orang yang suka berkelahi ya. Ya kalau orang suka berkelahi dinasihati, "Mbok jangan begini, jangan begitu," ya susah. Karena bagi dia berkelahi itu challenging begitu ya. Itu jadi dia sudah punya hierarki nilai sendiri begitu loh. Jadi ya kalau seperti itu kan nggak bisa diapa-apain.
Nah, kalau kamu mau memperbaiki dia, ya diajak ngomong, ya, diberitahu begitu ya. Tapi juga tanpa berharap banyak juga begitu ya, karena mengubah orang itu susah sekali begitu ya. Dan dalam segala hal, lalu kita tuh bersikap welas asih saja terhadap dia, ya, dalam segala keburukannya itu begitu ya. Iya. Nah, makanya kalau dengan orang beragama, ya tentu orang beragama orang baik ya, mereka punya seperangkat nilai-nilai yang ya tentu juga ekstremnya bisa menjadi teroris begitu ya, yang seperangkat nilainya itu aneh sekali begitu ya. Nah, kalau kita menghadapi orang-orang yang punya pandangan agama seperti itu, ya sudah, itu memang sistem nilai mereka begitu gitu ya. Jadi kalau memang ini enggak boleh dulu, ya sudah. Nah, itu level pertama. Memang mereka sistem nilainya begitu. Level kedua adalah diajak ngomong, ya, diajak ngomong, diberitahu bahwa ya itu kan baik buruk menurut kriteria kamu begitu ya. Tapi kan sebetulnya dari pandangan lain kan tidak harus begitu juga begitu ya. Kan tafsir itu kan juga macam-macam gitu ya. Nah, apakah dia bisa diajak terbuka ke situ? Kalau bisa diajak ya selamat ya. Tapi kalau nggak bisa diajak ya sudah. Kita hanya punya sudut pandang belas kasihan saja, berbelas kasih ya terhadap orang itu. Ya, jadi sekali lagi tidak ada pretensi lalu proselytizing ya, mempertobatkan dia atau lalu membenarkan dia ya. Kalau di Stoa kayaknya enggak ya. Oh iya. Baik, Romo. Ya. Ini memang keutamaan sekuler gitu loh. Keutamaan sekuler ya. Keutamaan sekuler ya, Romo. Kadang-kadang kan ada yang boleh, ada yang tidak di dalam kehidupan modern ini, yang berdasarkan pada tidak tertentu, pada doktrin-doktrin tertentu. Kalau di Stoa kelihatannya sederhana ya, Romo ya. Ya. Dasarnya virtus ya, kebajikan. Iya, betul. Jadi nggak juga nggak ruwet. Kita juga nggak sakit hati kalau nasihat kita nggak diikuti gitu loh. Jadi karena kan kalau kita menasihati orang dan nggak diikuti kan lalu kita sakit hati atau pahit, itu sudah nggak stoik lagi. Anda kan nggak apati ya kan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Romo.